Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala ba'd. Pasal kedua dari Khulafaur Rasyidin. Siapa khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin? Apa arti Khulafaur Rasyidin? Khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk setelah Rasulullah SAW meninggal, wafat, diganti oleh khalifah. Oke ya. Yang kedua, sebelum kita lanjutkan yang Umar bin Khattab ini, khalifah kedua, kita bicara tentang sifat keutamaan daripada Umar ibn Khattab, Abu Bakar, sifat keutamaan, kelebihan. Apa tuh? Apa tuh? Beda. Oh ya. Anak kan? Sudah ini mau. Tapi satu lagi mana ya? 3 semalam kan? Trilogi. Hah? Trilogi apa? Oh ini. Ada lagi? Ah ya. Ini satu. Bagus, ini aja ya. Mau nengok ya? Ya, Abi Hala awalul mu'minin. Halaman berapa lagi? Durususani kemarin. Ya, kita baca halaman 18. Halatul Arabi qabla al-Islami. Halatul Arab qabla al-Islam. Apa hal? Hal itu menjelaskan tentang keadaan. Hal, bagaimana hal keadaan? Hal itu keadaan. Keadaan bangsa Arab sebelum Islam datang. Iya kan? Iya. Iya. Halaman 18 kan? Iya kan? Halaman 18. Nggak ada arti. Kalau nggak ada arti gimana lagi? Kita artikan lah. Pandai bahasa Arab kita dulu ya. Boleh? Nggak pandai artinya supaya bisa gimana? Ya diterjemahkan, dibacakan arti satu persatu kata ya kan? Siji per siji, satu persatu. Halah itu artinya keadaan bangsa Arab, al-Arabi, halatul Arabi qabla al-Islam, sebelum Islam datang. Bagaimana keadaannya? Ya, kana al-Arab qabla al-Islami, kana al-Arabu qabla al-Islami musyrikin. Apa arti musyrikin? Apa musyrikin? Adalah orang Arab, bangsa Arab itu sebelum Islam keadaannya orang-orang musyrik. Apa itu musyrik? Sarfu naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Itu halusnya secara detail. Jadi orang musyrik itu bukan menduakan Tuhan aja baru dikatakan musyrik, enggak. Memberikan salah satu hak Allah. Apa hak Allah? Diibadahi.
ditaati satu, diibadahi satu, dikhusyui, disanjung, ditaatin. Ya, alhamdulillah. Dan apa lagi? Diagungkan. Itu hak Allah semua tuh. Dinomor satukan tuh hak Allah tuh, ditauhidkan. Menyerah tunduk, tawakal, khusyuk, itu banyak sekali. Iman, Islam, ihsan, itu mengharap ridha Allah, itu ibadah. Jelas ya? Jadi bukan menjadikan Tuhan lain selain Allah, membuat Tuhan matahari, Tuhan malaikat jadikan Tuhan, orang-orang besar, jin, kan itu aja yang musyrik. Sarfu naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Apa itu? Sarfu naw'in apa syaraf? Memalingkan salah satu jenis ibadah yang merupakan hak Allah diberikan sama yang lain. Selain Allah itu udah syirik gitu. Jadi tidak membuat dua Tuhan aja. Lebih dari bukan lebih ya. Diberikan saja hak Allah salah satu dari sekian ratus, 200, 500 jenis ibadah. Ibadah itu bukan sujud rukun aja. Kenapa orang ketika sholat dia berjilbab, bermukena, di luar dia tidak bermukena? Kenapa itu? Karena dia menganggap ibadah itu sholat, sujud, ruku itu aja. Dia nggak tahu menutup aurat itu juga ibadah itu. Kan perintah Allah. Iya. Kalau perintah Allah diagungkanlah perintahnya, itu baru ibadah itu. Kalau udah diagungkan tuh kesurupan tuh. Diagungkan sebagian, tidak diagungkan sebagian. Perintah Allah yang satu diagungkan, yang lain tidak. Giliran sholat ya diagungkanlah Allah. Giliran bermuamalah, pergi belanja ke pasar, ke kedai, ya dibukanya. Nggak pakai jilbab, celana pendek, tetap pula lagi. Dia menganggap berpakaian Islam itu bukan ibadah, padahal itu ibadah. Diberikan kepada setan berarti dia atau hawa yang diikuti. Panas baju ini, udahlah celana pendek aja lah keluar. Ya kan? Dia nggak tahu ibadah itu luas pengertiannya, tidak cuma sekadar rukuk sujud, baca Quran, naik haji, puasa, jihad, bukan itu aja ibadah. Nutup aurat. Kalau bagi laki-laki dari pusat sampai ke lutut. Ya. Nah, dibukanya lebih dari itu. Nah, itu berarti bukan lagi mengagungkan perintah, bukan ibadah, lagi kesurupan ya. Ya. Kalau sholat pun dia kesurupan syirik dia. Sebagian taat kepada hawanya, sebagian taat sama Allah. Itu nama syirik juga namanya ya. Jadi orang-orang musyrik itu adalah bukan orang nggak kenal Allah, bukan tidak menyembah Allah. Orang musyrik itu menyembah Allah tapi mengagungkan Lata Uzza, ya, memberikan peribadahan hak Allah kepada selain Allah, yaitu Lata Uzza, Manat, Hubal dan lain-lain, Asjar, kemudian Hajar, batu-batuan. Oke, ya'budunal asnam. Apa artinya ya'budunal asnam? Mereka bangsa Arab itu mengibadati patung-patung. Asnam itu patung-patung. Wa yuqaddisunaha. Ini masalahnya. Yuqaddis. Qaddasaha. Qaddisu itu apa artinya yuqaddisunah? Mereka mengagungkan berhala. Lata Uzza itu sangat mereka takdiskan, ya, mengagungkan, mensucikan, sampai disucikan, tidak boleh dihinakan, harus dimuliakan,
harus diberi sesembahan, persembahan. Ya. Begitulah orang bangsa musyrikin Arab ini. Begitu, kana al-arabu qabla al-islami musyrikin ya'buduna al-asnam wa yuqaddisunaha. Itu. Mereka mengibadati patung-patung. Ya, dan mensucikan akan sesembahan patung tadi. Yang kedua, wa kanu yaqtuluna al-auladahum. Apa itu? Ini ngeri nih. Bangsa Arab itu sebelum Islam gimana dia? Yang kedua, kanu yaqtulun auladahum khaufan minal ju' wal faqr. Apa itu? Nggak tahu juga. Ami kok tahu? Ami sama-sama bangsa Indonesia sama Napis. Apa bedanya? Satu belajar bahasa Arab, satu enggak, ya kan? Kurang-kurang belajar Arabnya ya. Makanya nggak tahu ya. Kalau nggak tahu apa namanya itu? Tempe. Masa nggak tahu juga? Kalau nggak tahu Tempe. Iya. Mau jadi tempe? Wakanu, dan keadaan bangsa Arab itu mereka membunuh yaqtuluna auladahum. Mereka membunuh anak-anak mereka. Waladun waladani auladuhum. Auladahum. Kenapa enggak wa auladuhum lid? Auladuhum. Kenapa enggak dibilang wa kanu yaqtuluna auladuhum? Kenapa auladahum? Masih ingat Om? Karena lupa lagi. lebih mendahului daripada kata mereka. Nggak tahu kamu ya. Itu kan ada fi'il, fa'il, maf'ul. Masa itu aja nggak tahu. Wa kanu yaqtuluna auladahum. Nomor 2, sifat orang musyrik, orang Arab sebelum Islam. Kenapa auladahum? Kenapa auladihim? Auladihim atau auladuhum? Maf'ul bih. Ada fa'il, ada maf'ula. Paham? Ngerti? Kalau dibaca auladuhum apa artinya loh? Auladu. Itu kan tertulis aulada. Ya, kalau dibaca auladu bermasalah enggak artinya lagi? Kalau dibaca auladu berarti fa'il juga itu auladu. Pelaku juga, bukan maf'ul bih lagi dia. Jadi kalau diartikan adalah mereka membunuh anak-anak mereka juga membunuh. Itu artinya. Yang dibunuhnya apa? Jin mungkin ya. Kalau ada yang membunuh berarti ada yang terbunuh. Yang terbunuh itu adalah anak-anak. Anak baru lahir, kalau dia perempuan bunuh. Iya kan? Nah, itu sifatnya. Jadi kalau dibaca auladuhum berarti yang membunuh itu mereka bangsa Arab dan anak-anak juga membunuh. Sepertinya itu ya. Kalau dibaca auladuhum berarti yang dibunuh lagi nggak ada. Yang membunuh dua-dua. Bangsa Arab membunuh, anak-anak mereka juga membunuh. Yang dibunuh siapa lagi jadinya? Angin lah jadinya. Jin. Atau nol yang dibunuhnya. Jadi kalau dibaca auladu itu nggak nyambung nanti. Harusnya kalau ada fa'il harus ada maf'ul. Itu baru keren, itu baru main, baru kalimat sempurna dia.
Wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju' wal faqr. Apa itu khaufan? Khauf wa amanahum min khauf allazi at'amahum min ju'. Enggak tahu. Wa amanahum khauf min khaufin. Kalau ada min jadi khaufin ya. Kenapa mereka orang bangsa Arab ini sebelum Islam datang membunuh anak-anak? Sekarang bunuh juga tidak? Kira-kira masih membunuhnya orang Arab Islam? Iya, orang Islam yang sudah masuk Islam dia sebelum Nabi datang, Islam datang, dia bunuh anak-anaknya. Sekarang masih bunuh juga enggak? Masih bunuh? Ngapain bunuh dia? Rugilah dia membunuh anak. Kayak orang tua kita, orang tua antum membunuh anak sendiri. Apa penyebab? Enggak ada. Udah ada duit, banyak duit kan, bersedekah, ada PT lagi ya kan. Kalau dulu takut apa? Khaufan minal ju'i wal faqri. Kenapa orang bangsa Arab sebelum Islam datang membunuh anak mereka? Karena khawatir. Khaufan itu khawatir, takut. Khauf itu kan takut. Yang pernah belajar di sekolah khauf itu? Khauf, khasyah itu ibadah juga. Khauf ini ibadah nih. Tidak boleh kita takut kepada selain Allah. Siapa yang memberikan takut kepada selain Allah, takut sama jin, takut sama orang pocong ya. Ada pocong. Nah, itu berarti Tuhannya pocong, takut sama pocong. Takut itu sama Allah. Beda dengan takut sama harimau. Boleh? Boleh. Apa beda takutnya itu? Takut sama harimau, takut kepada Allah. Apa bedanya? Kalau harimau itu gharizah namanya. Takut kepada harimau wajib. Karena kalau nggak takut dimakannya habis nanti. Jadi tepung, jadi berak dia nanti ya. Betul? Masih apa kuburatornya? Masih kotor. Sekolah tadi. Sampai jam berapa sekolah? Jam 4 lagi. Waduh. Gak ada istirahat lah ya? Oke. Takut dia kalau nanti kelaparan, makanya dibunuh anaknya. Takut dia kalau miskin papa. Fakor itu miskin papa, gak ada punya apa-apa. Miskin papa namanya. Mana yang parah miskin dengan fakir? Fakir. Yang parah mana miskin apa fakir? Miskin apa bedanya? Fakir apa bedanya? Fakir miskin. Kenapa kedua? Apa bedanya? Kalau miskin masih bisa miskin punya harta, punya kebutuhan, punya ada yang bisa dimakan, cuma nggak mencukup. Kalau fakir nggak punya. Kalau fakir tuh parah kali dia, akut dia, nggak punya apa-apa, sedikit kali, 1%, 2% dia punya. Kalau si miskin 50% ada dia, atau 60% ada dia. Kalau ini sama sekali nggak ada, parah akut, fakir, fukara, sangat membutuhkan uluran tangan. Oke. Jadi kenapa bangsa Arab sebelum Islam itu membunuh anak mereka? Karena mereka khawatir jangan-jangan nanti makannya nggak ada, makan pasir mungkin ya. Dia takut setan. Kalau kau beranak lagi 2, 3, 4, nanti kau nggak makan nanti. Habis makananmu sama anakmu nanti. Nah, itu tidak boleh tuh. Yang memberi rezeki itu adalah Allah. Ada ayat yang melarang nih kan? Wala taqtulu auladahu khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena khawatir miskin. Khasyata imlaq.
Ya, takut jatuh, nggak makan, miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi makan mereka, memberi rezekinya, dan juga memberi rezeki buatmu. Kamu dan anakmu itu kami, kata Allah. Nah, jadi jangan dibunuh. Surah apa tulis? Al-An'am. Iya ya, betul. Bisa kamu tunjukkan? Wala taqtulu auladahum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Coba. Ayat berapa? 6. Ya. Oke. Begitulah keadaan daripada bangsa Arab. Yang ketiga, bagaimana? Yadfinu wa yadfinuna banatihim wa hunna hayat. Ini yang ngeri juga nih. Apa artinya tuh? Baik. Wa yadfinun banatihim. Mereka mengubur, mengkafani. Dafinun. Yadfinun. Mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, sementara mereka masih hidup. Berapa tuh? Oh iya. Allah, oh ya 151 Al-An'am. Wala taqtulu auladakum min imlaqin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahish ma dhara minha. Ya. 151. Jazakumullah khair. Ambil sambil. Oke. Ini ngeri lagi yang ketiga nih. Keadaan bangsa Arab sebelum datang Islam. Apa dia? Yadfinuna banatihim wa hunna hayat. Mereka mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan ketika lahir. Begitu dapat kabar anak perempuan lahir, yang lahir itu jenis kelamin perempuan, dibunuh langsung, dikuburkan dia, sementara dia masih hidup. Bukan disembelih, bukan dicekek dulu, bukan tidak bernyawa lagi dikubur, ini masih bernyawa, hayat. Nah, pakai tasdid lagi, hayat. Berarti keadaannya masih hidup, ya, masih hidup. Banyak pula yang dikubur itu. Yadfinuna banatihim, anak-anak perempuan mereka dikubur, sementara anak-anak itu masih hidup, baru lahir, masih merah, masih khasyatal ari wal aib. Apa penyebab dia mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka? Khasyah al-ar. Apa arti al-ar? Takut nggak punya pakaian dan takut nanti dapat aib gara-gara dia kalah perang nanti. Dia kan suka berperang, orang Arab itu suka marahan sikit perang, perang suku. Zaman sekarang apa namanya, tawuran antar kampung RT, antar kelurahan, antar provinsi, antar suku, kabilah. Nah, ini suka tawuran dulu. Nanti kalau kalah perang tawuran, nanti siapa yang kalah menderita dia. Bininya pokoknya ngeri lah, aib, disebutkan malu kita. Tadi apa-apakan, anak perempuan, anak gadis, terserah dia aja, karena dia menang perang. Berkuasa lah dia sesuka hatinya. Bak kato balam padirabah. Nah, itu kan surah Minang ya. Bak kato balam padirabah. Apa sekendak hatinya, fa'al lima yurid pula dia. Ya, sekendak hatinya aja. Apa yang dia suruh ya dikerjakannya.
Ya, ini yang ditakuti. Nanti kalau perang, tawuran, perang betulan ini bunuh-bunuhan asli, bukan main-main, bukan perang-perangan. Kan kayak anak-anak perang-perangan ya. Udah mandi belum? Belum, udah. Anggap udah aja ya. Bentar lagi, masih yang keberapa nih? Jadi kenapa mereka membunuh anak-anak mereka? Karena mengubur hidup-hidup itu karena khawatir nanti nggak punya baju, pakaian nggak ada, kemudian aib, kena aib ketika kalah berperang bertempur, bukan perang-perangan tapi perang sungguhan, mati-matian, bukan kemati-matian tapi mati-matian perangnya, bunuhnya betul-betul membunuh, habis, nggak ada nyawa lagi. Yang keempat, wa kanu mutanafirin mutasyajirin yuharibu ba'duhum ba'dha. Wa kanu mutanafirina mutasyajirina yuharibu ba'duhum ba'dha li auha al asbabi. Ya, mereka itu mutanafirin, bersegera berlari, mutasyajirin. Apa jirin? Sajirin, bersegera untuk apa? Mutanafirin, lari dari, bersegera untuk menyerbu, guys. Bersegera untuk berperang. Yuharibu ba'duhum ba'dan. Yuharib, mereka memerangi sebahagian mereka atas sebagian yang lain. Ya, li'auha al-asbab, tanpa ada sebab-sebab. Ya, sebab-sebab remeh-temeh, ya, sebab-sebab kecil, ya, itu sudah menjadi, ya, bersegera untuk saling menyerbu, memerangi, ya, menghajar. Ambil apa nih, agak ragu mutanafirin ini, nafara ini lari ya. Mutasyajir apa artinya mutasyajir? Fujar, sajir. Kalau fujar baru ya, mutasyajirin saling, ya, mereka berlari saling menghabisi. Kira-kira begitulah. Ya, bersegera untuk, ya, mengalahkan, melumpuhkan, ya, segera melumpuhkan dan memerangi sebagian mereka atas sebagian yang lain. Li'auhal asbab, disebabkan oleh hal-hal yang kecil sepele. Hal-hal sepele aja sudah habis, sudah jadi lah itu. Bermasalah sedikit, ya, terpancing sedikit matamu, ya kan, mata mulai, atau salah ucap sedikit, udah jadilah perang. Asilah lagi. Madza kana al-Arab ya'buduna qabla al-Islam? Apa yang dilakukan bangsa Arab? Apa yang madza kana al-Arab? Apa sajakah yang diibadahi oleh bangsa Arab sebelum Islam? Apa yang disembah? Asnam. Ya, asnam, berhala-berhala. Limadza kanu yaqtuluna auladahum? Kenapa? Apa sebabnya mereka membunuh anak-anak mereka? Disebabkan khaufan minal ju' wal faqar. Dia membunuh anaknya itu disebabkan karena takut nggak makan, kelaparan dan miskin. Takut kelaparan dan takut fakir. Oke. Limadza kanu yadfinuna banatihim? Kenapa mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka? Khasyah al-'ari wal-'aili. Disebabkan karena karena
takut nggak punya baju, takut nggak berpakaian dia, telanjang nanti dia, takut telanjang dan takut kena aib ketika menderita kalah dengan musuhnya nanti. Berperang kalah perang. Oke. Hal kanu muttafiqina? Adakah mereka itu muttafiqin, bersepakat? Muttafiq, wafaqa yuwafiqu, muttafiqina. Adakah mereka mendapat taufik, bersepakat? Mereka itu mutanafirin. Oh, selalu berpencar ini. Berpencar dan berselisih. Ya, tidak ada lawan daripada muttafiq. Ya, bersepakat itu, kata sepakat itu nggak ada. Dia selalu mutanafir, selalu menjarak, menjaga jarak, menjauh, membuat jauh dan menjauh. Dan selalu mutasyajir. Oh, syajara, bertengkar ini. Syajara, syajara bainahum, kan ada itu ya. Ya, mereka selalu bertengkar, saling menjauh, saling bertengkar, saling tidak suka-suka. Ada saja yang diselisih, yang diperselisihkannya. Komplainnya suka komplain, saling komplainan. Mereka itu selalu mutanafir, menjaga jarak, bukan mendekat dia, tapi saling berlari, saling menjauh, dan selalu bertengkar dia, saling bertengkar. Dan memerangi sebagian mereka atas sebagian yang lain. Li'auha ini bisa jadi karena bangga juga nih. Auha, hawa. Al-asbab, atau sebab-sebab yang kecil, yang diremeh-remeh aja, remeh-temeh sudah jadi. Barakallahu fikum, sudah 32 menit lebih, setengah jam lebih. Nah, insyaallah kita sambung nanti setelah pas ya, hari Jumat kita sambung, boleh? Hari Jumat kan nanti. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Barakallahu fiik.